Izinkan saya juga satu persatu memberikan tanggapan, jawaban kalau bisa. Kalau tidak bisa nanti ada rekan-rekan saya, kalau tidak lengkap, mereka akan melengkapi. Yang pertama dari Ibu Putri, saya kira soal NTP dan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan pasti kami perhatikan. Kalau belum masuk di dalam pernyataan saya, karena memang ini ringkasan Ibu, izinkan nanti kita terus mencatat lagi. Tadi saya sudah tanyakan ada, dan NTP dan nilai tukar nelayan itu kan naik, terutama NTP ya, naik drastis ya. Apalagi produksi pangan kita juga meningkat, dan peningkatan itu bukan hanya di tingkat produksi tapi juga di tingkat pendapatan petani karena ada kenaikan harga pembelian pemerintah. Itu jelas sekali akan meningkatkan nilai tukar petani. Kemudian yang kedua soal tingkat pengangguran, ini memang tidak bisa kita hindari karena ada pergeseran-pergeseran permintaan atas tenaga kerja. Ibu benar sekali, dengan adanya artificial intelligence maka ada beberapa sektor-sektor tenaga kerja yang pasti cepat atau lambat akan hilang. Tapi pada saat yang sama, sebenarnya ada pertumbuhan tenaga kerja baru, yaitu khususnya menyangkut keahlian di bidang artificial intelligence. Dan ini adalah sesuatu yang normal, alamiah, namun juga harus kita antisipasi. Karena setiap perubahan tenaga kerja itu membutuhkan pelatihan, pendidikan, atau hal-hal yang harus kita penuhi. Termasuk tadi yang Ibu sampaikan menyangkut menyangkut energi. Setiap kebutuhan dari perubahan, khususnya perubahan yang Ibu sampaikan tadi, apakah itu pengembangan permintaan Bitcoin, blockchain, artificial intelligence, benar sekali membutuhkan energi, dan energi yang diharapkan adalah energi bersih. Nah, sebenarnya kalau kita benar-benar mau mengerjakan, potensi untuk menghasilkan energi bersih Indonesia itu luar biasa. Energi bersih, terutama energi bersih yang berasal dari energi baru dan terbarukan, itu baik berasal dari sektor pertanian, kemudian dari matahari, dan kemudian yang sekarang belum tereksploitasi dalam proses adalah geothermal kita. Saya mendapat masukan dari rekan-rekan bahwa ada beberapa investasi di bidang geothermal dan itu merupakan bagian dari sumbangan energi bersih kita. Dan namun demikian saya akan coba cek lagi, saya catat lagi seberapa jauh investasi yang sudah didaftarkan itu benar-benar investasi real. Karena investasi real ini penting sekali dan investasi real yang jadi catatan dari pertumbuhan kita. Jadi bukan investasi yang tercatat saja, tapi investasi yang dilaksanakan. Jadi demikian Ibu Putri. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan struktur ketenaga kerjaan baru. Ibu mengatakan tadi soal inklusivitas ketenaga kerjaan. Benar sekali bahwa memang ada perubahan-perubahan mendasar. Tapi sebenarnya sektor ketenagakerjaan baru ini justru peran perempuan menjadi utama. Dengan adanya perkembangan baru seperti perdagangan yang sifatnya tidak langsung, maksud saya tidak melalui gerai, tapi perdagangan yang sifatnya melalui elektronik, jadi perdagangan online, ini justru menimbulkan kesempatan baru bagi perempuan. Perempuan-perempuan justru bisa melakukan bahkan dari rumah sekalipun. Nah, saya juga akan cek sekali lagi, karena kami nanti akan ada kerjasama dengan Asosiasi Fintech Indonesia. Saya akan cek seberapa jauh peran perempuan di dalam mengikuti dan di dalam perkembangan tenaga kerja baru ini. Namun demikian, saya akan coba terus cek seberapa jauh apa yang Ibu sampaikan tadi juga benar-benar menyangkut yang namanya inklusivisme perempuan dalam sektor tenaga kerja baru. Dan yang terakhir yang Ibu katakan bahwa PSN memang sebaiknya dan seharusnya dan memang harus
memanfaatkan atau mempekerjakan pekerja di wilayah sekitar. Dan ini sudah menjadi bagian dari kami, bagian dari rencana yang menjadi program Bappenas, bahwa PSN itu harus memenuhi persyaratan trisulanya Bappenas. PSN itu harus memenuhi persyaratan yang pertama, harus mempekerjakan sebanyak-banyaknya bagian dari PSN tersebut. Yang kedua, merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi. Dan ketiga, PSN juga harus mengurangi jumlah orang miskin, dan termasuk juga PSN itu harus menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif. Karena dengan kondisi seperti itu, makan bergizi gratis merupakan PSN yang nomor satu. Tentu saja nanti saya akan coba melihat dari atau mencatat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Rizky. Saya coba cek lagi karena memang benar itu belanjanya baru 5 triliun, tapi menurut Kepala Badan Gizi ini akan meningkat terus. Tapi namun demikian saya akan terus cek Pak ya seberapa jauh yang Bapak risaukan tadi menjadi bagian pemikiran kami di Bappenas. Ini dari Ibu Putri, kalau nanti ada beberapa hal yang belum lengkap, saya nanti minta izin rekan-rekan saya menambahi, dan kalau masih belum lengkap juga, nanti ada catatan, kami akan menjawab secara tertulis. Selanjutnya saya tidak urut kepada Pak Jeffrey Romdon. Saya kira benar bahwa Bappenas ini selalu mendapat tambahan tugas baru. Karena kadang-kadang ada PSN yang tiba-tiba harus kita masukkan. Ya memang kalau ini tugas ya dilaksanakan saja. Dan soal nanti apakah ini bisa memenuhi memenuhi penugasan, ya sebisa mungkin harus kita penuhi. Kemudian soal sasaran pertumbuhan, kemudian apakah ini nanti berkaitan dengan penganggaran dan sebagainya, saya kira pasti bahwa setiap ada PSN harus diikuti dengan peningkatan anggaran. Tapi namun demikian ada beberapa hal yang sebenarnya ada PSN yang tidak selamanya harus mendapatkan anggaran dari pemerintah, karena ini ada PSN-PSN yang sifatnya PSN yang dari swasta. Kemudian dari Pak Martin Manurung ini paling banyak ini. Paling susah, tapi ya kan nggak bisa jawab ya Pak. Jadi mana ya Pak? Jadi gini Pak, soal dinamika global, Bapak sudah menyampaikan tadi bahwa ya kita nggak bisa lepas dari dinamika global. Tapi kembali, ini antara pengalaman sejarah yang saya coba catat, yang rekan-rekan saya coba kumpulkan, demikian. Benar bahwa sejarah mempunyai konteks yang berbeda antara tahun yang bersangkutan dengan tahun ini. Tapi kembali lagi, kan ada istilah sejarah berulang kembali. Dan ini saya kira benar-benar terjadi. Dan setiap ada kesulitan di negara lain, ini peluang. Jadi krisis 98, kan kita benar-benar mengalami krisis. Tapi pernahkah Pak Misbakun mengamati pada waktu di kota kesulitan keuangan, warga-warga di desa itu belanja mobil, belanja impor yang luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu nilai tukar jatuh, itu ada permintaan komoditi dari desa yang besar sekali. Jadi mulai dari minyak, tambang, sawit terutama, itu tumbuh. Permintaannya dahsyat sekali. Coklat demikian. Makanya Port Everest itu tiba-tiba kan banjir. Di wilayah pertambangan, di desa-desa, ada Mitsubishi bak terbuka, itu juga tumbuh berkembang permintaan. Nah, ini kan fenomena baru. Nah, kemudian Pak Manurung soal rantai pasok. Ya, soal rantai pasok seberapa jauh kita siap dan menyiapkan diri terhadap kebutuhan rantai pasok. Rantai pasok misalnya untuk baterai. Kan kita responsif sekali. Kenapa industri baterai harus di luar? Di tempat Ibu Putri, di Kerawang, ada investasi baterai. Bukankah itu merupakan bagian dari kita untuk memenuhi rantai pasok dunia?
Nah, ini juga terjadi di berbagai sektor dan di berbagai komoditas.